Selamat pagi, Kak Alex. Jadi di sini sudah. Jadi di sini gue bakal menjelaskan T1 gue tentang studi kasus. Gue bakal ambil dari kasusnya Ferdy Sambo. Jadi kayak yang banyak orang tahu, Ferdy Sambo ini melakukan pembunuhan, tetapi prosesnya tuh benar-benar lama banget buat dia tahu hukumannya apa. Dan banyak orang yang berasumsi karena memang Ferdy Sambo ini mempunyai pangkat yang tinggi, makanya dipertimbangkannya tuh benar-benar ya malah nggak adil lah di sini sebenarnya. Mempertimbangkannya secara nggak adil. Nah, jadi yang pertama, kasus Ferdy Sambo ini tuh viral banget di Indonesia pada tahun berapa udah agak lupa. Nah, jadi kasus ini menarik perhatian publik karena adanya kejanggalan sejak awal dan perubahan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Peristiwa ini terjadi di rumah Brigadir Ferdy Sambo. Pada awal itu pihak kepolisian menyampaikan bahwa terjadi baku tembak antara sesama anggota polisi. Namun sebenarnya yang terjadi itu nggak seperti itu. Nah, faktanya itu baru terungkap setelah penyidikan yang lebih lanjut. Ferdy Sambo ini tuh ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini karena permasalahan utamanya itu dari kematian Brigadir J di rumah Ferdy Sambo. Pada awalnya pihak kepolisian menyampaikan bahwa terjadi baku tembak antara sesama anggota polisi. Nah, permasalahannya nih di sini tuh karena kasusnya nih penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Karena seperti yang kita tahu, Ferdy Sambo tuh mempunyai jabatan yang bisa dibilang cukup tinggi. Bahkan seingat saya tuh dia udah mau jadi jenderal atau apa gitu. Nah, di sini tuh kayak kasusnya tuh bener-bener gak jelas menurut saya, karena sampai sekarang saya nggak tahu sih sebenarnya dia dikenai hukuman apa. Tapi dampak dari kasus itu kepercayaan masyarakat tuh benar-benar menurun dan mengurang banget, karena dia ngebunuh orang tetapi hukumannya tuh nggak dengan sepantasnya gitu. Nah, tapi di kasus ini juga membuka mata masyarakat pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Nah, ini sebenarnya ini tuh sama dengan sistem tugas yang Kak Alex kasih, birokrasi dan sistem keadilan ya, atau apa tuh kayak kemarin gue kerjain. Nah, di situ tuh ngejelasin kalau misalkan sistem keadilan di Indonesia tuh masih sangat-sangat minim dan berkurang karena prosesnya itu masih sangat lambat. Habis itu pengurusan dokumen sangat lambat, yang membuat akhirnya setiap orang yang bermasalah akhirnya mereka mengambil jalan untuk pihak ketiga supaya prosesnya itu lebih cepat. Nah, dan sistem di Indonesia ini pun juga masih banyak seperti kasus-kasus suap yang seperti itu. Kita bisa lihat dari contoh, selain kasus Ferdy Sambo ini, kita bisa lihat dari contoh kasus pejabat-pejabat yang melakukan korupsi
dan kita membandingkan dengan ibu-ibu yang mencuri ayam. Nah, itu tuh kita bisa lihat gitu bahwa pejabat-pejabat ini tuh dilindungi gitu loh. Padahal mereka udah melakukan hal yang seharusnya emang udah hukumannya tuh nggak seperti itu. Bahkan di Korea Utara orang yang melakukan korupsi pun tuh hukumannya hukuman mati. Nah, di Indonesia tuh berbalik, karena orang yang melakukan korupsi justru mereka dilindungi gitu. Mereka tuh hukumannya cuma ya paling beberapa tahun, dan dibandingkan dengan cuma ibu-ibu yang yang mencuri ayam karena butuh uang untuk makan, itu tuh sama-sama hukumannya tuh hampir sama. Jadi tuh emang bener-bener sistem di Indonesia tuh masih sangat masih kurang baik dan tidak cukup. Jadi dari sini kita harus jadi dari sini bangsa kita harus mengevaluasi untuk sistem pemerintahannya itu, mau dari DPR, pokoknya semua pejabat dan lainnya harus jurdil dan luber. Jadi mereka harus jujur dan adil, dan mereka juga harus transparansi. Mereka harus transparansi cara pengerjaan mereka harus transparansi apa saja uang yang dipakai untuk mereka. Jadi supaya masyarakat tuh juga tidak kurang percaya, dan masyarakat tuh bisa mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintahnya. Jadi kalau kita balik ke kasus Ferdy Sambo, kesimpulannya itu dari kasus Ferdy Sambo ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum itu harus ditegakkan secara adil dan jujur. Mau orang ini mempunyai uang yang sangat banyak, atau pangkat yang tinggi, atau mempunyai jabatan dan nama yang terkenal, itu tuh hukum tuh harus tetap sesuai dengan normanya dan sesuai dengan prinsipnya. Jadi nilai-nilai Pancasila itu juga harus diterapkan supaya negara kita tuh nggak ketimpangan sistem hukumnya. Oke. Dan yang terakhir, menurut saya kalau misalkan memang sistem hukum di Indonesia akan dirombak lagi, istilahnya akan diperbarui lagi menjadi transparan, itu akan menjadi sangat baik supaya kita semua juga masyarakat tidak menganggap pemerintah itu sebagai musuh kita, tetapi sebagai yang mendengarkan kita gitu loh, sebagai lupa sebutannya, tapi pokoknya yang menyalurkan suara-suara kita semua. Jadi seperti itu aja. Terima kasih Kak Alex, thank you.